Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Aprilia. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Alat permainan edukatif adalah sarana atau media bermain yang dirancang secara sengaja untuk membantu proses pembelajaran anak melalui aktivitas yang menyenangkan. Alat permainan edukatif tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menstimulasi berbagai aspek pengembangan anak usia dini, seperti kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, dan kreativitas. Manfaat penggunaan alat permainan edukatif dalam stimulasi kognitif anak usia dini sangat besar karena alat permainan edukatif membantu anak belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas bermain yang menyenangkan. Dengan alat permainan edukatif, proses berpikir anak berkembang secara alami tanpa tekanan. Salah satunya, berpikir kritis. Yang membuat anak berpikir kritis dari alat permainan edukatif adalah adanya tantangan, kesempatan mencoba, kebebasan berpikir, serta bimbingan yang tepat. Alat permainan edukatif menjadi alat efektif karena mendorong anak untuk aktif, bukan pasif, sehingga kemampuan berpikir kritis berkembang secara alami melalui bermain. Misalnya, anak berpikir, bagaimana cara menyusunnya? Ini melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Lalu, daya ingat. Melalui permainan yang melibatkan pengulangan atau pencocokan, anak dilatih untuk mengingat bentuk, warna, maupun urutan. Misalnya, tebak gambar atau benda. Tunjukkan beberapa benda, lalu sembunyikan dan minta anak menyebutkannya kembali. Kegiatan tersebut bisa melatih daya ingat jangka pendek. Lalu, problem solving. Melalui proses bermain yang aktif dan menyenangkan, anak belajar mengenali masalah, mencoba berbagai solusi, berpikir logis, dan tidak mudah menyerah, yang menjadi bekal penting dalam kehidupan dan proses belajar di masa depan. Permainan yang bisa dimainkan, misalnya balok susun, menyusun menara. Cara bermainnya, anak diminta menyusun balok menjadi menara setinggi mungkin. Problem solving yang muncul, bagaimana agar menara tidak jatuh, memilih balok yang tepat sebagai dasar, mengatur keseimbangan. Selanjutnya, kemandirian. Penggunaan alat permainan edukatif dalam stimulasi kognitif membantu membentuk kemandirian anak, seperti mampu mencoba sendiri, mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan percaya diri. Kemandirian sangat penting sebagai bekal anak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses belajar di masa depan. Misalnya, anak mampu menyelesaikan puzzle tanpa bantuan. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman konsep dasar. Memanfaatkan konsep dasar berarti anak tidak hanya mengenal konsep, warna, bentuk, angka, dan lain-lain, tetapi juga mampu menggunakan konsep tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Alat permainan edukatif memberikan pengalaman langsung, sehingga anak tidak hanya mendengar tetapi juga melihat dan menyentuh. Misalnya, mengenal warna melalui balok warna-warni. Salah satu alat permainan edukatif kognitif untuk anak diantaranya 1. Puzzle dan balok konstruksi. Permainan ini meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, pengenalan pola dan daya ingat, serta pemahaman tentang ruang dan bentuk. Selanjutnya, alat permainan angka dan geometri, seperti papan berhitung, kartu angka, atau puzzle geometri. Ini membantu anak belajar mengenali lambang bilangan dan bentuk dasar. Lalu, permainan manipulatif atau eksplorasi. Misalnya, pasir kinetik, tanah liat, atau play-doh, dan manik-manik. Ini merangsang kognitif melalui eksplorasi sensorik dan konsep sebab akibat. Selanjutnya, permainan peran sosial, mainan dokter-dokteran atau masak-masakan, membantu anak memahami konsep abstrak, sosial, dan meningkatkan imajinasi serta bahasa.
Selanjutnya, karakteristik APE kognitif yang baik. 1. Sesuai dengan tahap perkembangan anak. Alat permainan edukatif harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, sehingga tetap menantang. 2. Merangsang kemampuan berpikir kognitif. Alat permainan edukatif yang baik mendorong anak untuk berpikir, menganalisis, mencoba, menyelesaikan masalah. Yang ketiga, aman digunakan. Tidak memiliki bagian tajam, tidak beracun, dan ukuran sesuai agar tidak membahayakan anak. Yang keempat, menarik dan mudah. Memiliki warna cerah, bentuk yang unik, dan desain yang menarik agar anak tertarik untuk bermain dan belajar. Yang kelima, bervariasi. Sediakan macam-macam permainan agar anak tidak mudah bosan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.